Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fardevi Wahyu Damayanti, mahasiswi PPG dalam jabatan Bidang Studi Bahasa Inggris Universitas Islam Malang tahun 2023. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning untuk materi recount text kelas 8 pada unit kerja saya MTS Negeri 2 Kota Semarang. Let's enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mom will absent you all. Who didn't come today? Nobody? Okay, today we will study about the materi. The materi is recount text. Ya, tentang recount text. Please open your tab. Please open your book. Mom will share on you the video about the context. You can see it during 5 minutes, selama 5 atau 8 menit. You can see the video. You just seeing, ya, hanya melihat. Tidak ada yang menulis, tidak ada yang melakukan apapun selain melihat video yang akan diputarkan di depan tentang recount text. Tapi sebelum itu dilaksanakan, Mom akan share dulu apa tujuan pembelajaran recount text ini. Jadi recount text itu adalah salah satu teks dari 5 teks dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ada 5 teks. Yang pertama recount text, ada descriptive text, ada narrative text, ada prosedur text, dan ada report text. Jadi recount text itu salah satu dari 5 teks yang akan kalian pelajari. Nah, recount text ini tujuannya adalah setelah belajar recount text, kalian akan memahami bagaimana menceritakan sesuatu yang sudah terjadi pada masa lalu. Jadi sesuatu yang harus kalian ceritakan kembali, hal-hal apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Maka itu recount text identik dekat sama yang namanya simple past tense. Ada yang masih ingat formulanya simple past tense? Coba, apa formulanya? Hands up, angkat tangan yang masih ingat formula simple past tense. Who is? Remember it? Aira, apa? Rumusnya? Subject plus verb to plus object or pakainya verb do? Sudah pelajari itu. Nah, sekarang setelah belajar report, kalian bisa menggunakan report text untuk kehidupan recount text untuk kehidupan sehari-hari. Mom will share the video. Silahkan nonton, amati, perhatikan. Nanti akan kita bahas apa sebenarnya recount text. Today, we are going to study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text.
Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah, misal, kegiatan liburan, vacation in Bali, ataupun trip to the zoo, ataupun juga mungkin pengalaman menonton movie di theater. Yang kedua, ada factual recount. Factual recount adalah recount teks yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya adalah kayak kecelakaan kapal api, kemudian kecelakaan lalu lintas. Nah, itu diceritakan kembali melalui recount text. Yang ketiga, ada biographical recount. Jadi, teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya adalah misalnya biografinya dari Ki Hajar Dewantoro. Misalnya biografi dari Ibnu Sina. Jadi biografi-biografi yang biasa kita lihat, yang biasa kita baca, itu adalah salah satu bentuk dari recount text. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Jadi imaginative recount adalah teks recount yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya, kamu mimpi dan kamu menceritakan mimpimu itu. Nah, itu namanya adalah imaginative recount. Berikutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Ketika di dalam soal ada pertanyaan, why is the text written? Atau the text is written for? Ataupun what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi ketika ada soal di teks, menceritakan tentang the text is written for, kemudian ada kata-kata purpose di sini, and then social function, dan juga intention, ini adalah kata-kata kuncinya, berarti teks soal di sini itu menanyakan tentang purpose atau tujuannya. Nah, the purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or unusual experience, atau untuk mengeser pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali, retell past event, untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, to give information about an incident, jadi untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Nah, kata-kata yang saya tulis dengan huruf hitam, warna hitam, ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ini, maka jawabannya tinggal milih salah satu. Apakah share experience, ataukah retell, ataukah give information about an incident, ataukah to make the reader. In English, recount text is text which tell about something happened in the past. Jadi in the past itu artinya pada masa lampau. Ada berapa bagiannya recount text? Recount text ada apa? Yang pertama, ada 3 susunan dalam recount text. Yang pertama adalah orientation, and then and the last reorientation. Yang pertama ada orientation. Jadi pada paragraf pertama dalam recount text isinya adalah perkenalan. For the example, you want to tell about your holiday, tentang liburanmu. Jadi di paragraf pertama isinya adalah perkenalan. Isinya apa? Siapa yang
last holiday, last week, 2 days ago. Jadi yang sudah pada masa lampau itu letaknya di awal, yang disebut dengan orientation. And then the next adalah event. Event isinya apa? Isinya adalah rangkaian peristiwa, ya. Rangkaian peristiwa yang terjadi. Jadi kalau liburan tadi kita bahasnya holiday. Di paragraf pertama isinya tadi apa? Kapan? Di mana? Sama siapa? Itu ada di paragraf pertama. Next, selanjutnya adalah event. Event berarti isinya kejadian-kejadian yang terjadi ketika liburan itu. Selamanya liburannya perginya ke mana? Ke Yogyakarta semuanya. Jadi isinya adalah di Jogja tuh mana aja? Ada Prambanan, mungkin Malioboro. Nah itu event namanya. Yang disebut dengan kejadian. And the last adalah reorientation. Reorientation itu isinya adalah kesimpulan dari rangkaian seluruh perjalanan liburan kalian. Jadi menyenangkankah atau sedihkah atau merasa capek? Nah itu adanya di reorientation. Kesimpulan dari keseluruhan perjalanan tadi mulai dari pembuka, event dan isinya di orientation isinya adalah kesimpulan. Oke. Sampai di sini clear? Do you understand? Yes. I understand. Thank you. Any question? Any question? Okay. Even. What happened with even? Oh, maksimal even yang kita buat ketika buat di konteks. Okay. Good question. Oke, even dalam di konteks sebenarnya itu nggak ada batasannya. Jadi kalau kita umpamanya membuat sebuah cerita yang panjang, eventnya panjang, otomatis paragrafnya juga banyak. Ya. Tapi kalau eventnya terjadinya sedikit, otomatis eventnya juga sedikit. Jadi nggak ada batasan untuk event. Event satu tadi for the example we will go atau go to Jogja. Nanti di Jogja kamu seminggu makanya. Kan banyak tempat yang harus kamu datangi. Otomatis eventnya kan semakin banyak. Atau kamu hanya liburan sehari aja ke Jogja, berangkat Sabtu, Minggu sore udah pulang. Otomatis eventnya juga lebih sedikit. Jadi event dibuat atau kejadian itu dibuat sesuai sama cerita yang kamu buat. Oke, clear? Thank you. Any more? Any more question? Ada lagi? No? Oke, sebelum kita lanjut latihan, Mom will share a game for you. Kita ada game sedikit, ice breaking kalau bahasa kerennya. Ice breaking itu mencairkan apa yang sudah beku barusan. Oke? The name of game is Clap, Boom, and Candy. Ya, ada yang pernah? Ada yang pernah lihat? Belum? Nama sebelum kita latihan soal setelah ini ada namanya game Clap, Boom, and Candy. Permainannya adalah seperti ini. You stand up in your chair. Kamu cuma berdiri dekat kursimu saja. Nanti Mom akan share permen di depan kalian. Ya. Setelah itu nanti ada kodenya. Ya. Kalau clap itu tepuk tangan, boom itu tepuk meja. Kalau mau bilang candy, ambil permennya. Bisa? Tapi permennya nggak mungkin sejumlah kalian. Satu meja cuma mau share permen yang 4. Jadi cepet-cepetan yang ambil permen, bisa? If Mom say clap, you tepuk tangan. Clap. Kalau boom tepuk meja.
exercise. Ada 4 tugas yang harus dikerjakan. Mama akan jelaskan prosedurnya. Ada 4 kelompok ahli yang akan mengerjakan. Jadi kamu bisa silakan kirim 2 orang kelompok di kelompok ahli masing-masing. Sana kelompok ahli 1, ini kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, dan kelompok ahli 4. Silakan diskusi siapa yang mau pindah ke kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, dan kelompok ahli 4. Jika ada sisa, silakan 1 orang untuk jaga rumahnya masing-masing. Oke, Mom will give you 2 minutes, 2 menit untuk move to other group. Silakan 2 menit. Oke, tapi yang masih pindah, yang dibawa cuma sama alat tulis sama buku aja. Oke, kamu sudah duduk di kelompok ahli masing-masing. Ada kelompok ahli 1, 2, 1, 2, 3, and 4. And then now, yes, silent is. Listen to me. Oke, kita ulangi. Oke, saat sudah duduk di kelompok ahli masing-masing, ada kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, 3, and then the last kelompok ahli 4. Tugas selanjutnya adalah please using your tablet for scanning the barcode. Ya, silakan tunjuk 1 orang dari 1 kelompoknya. Jadi setiap orang kan ada 2-2 tuh tempatnya masing-masing. 1 orang saja, just 1 person ke depan scan the barcode-nya untuk karena tugasnya ada di sana. Ya. Jadi gini aja bikinnya, gambar adalah A, jadi ini A, B, C, D, E, F. Tulisan adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan kamu nyari jawabannya aja, makanya 1 jodohnya sama B, 1 jodohnya sama E. Jadi jawabannya saja. Bisa? Ya. Oke, terus kelompok A, kelompok 4, tugasnya adalah answer the question, ada desain. Ya, ada desain tentang konteks. Kamu harus menjawab desain.
to your group, kembali ke grupnya masing-masing. Bring your result of discussion with your friend. Bawa hasilnya, ada khusus sama teman. Oke, 2 menit mulai dari sekarang. From the academic one, number 1, the content above basically talks about what the answer is. Apa jawabannya tadi? Tentang apa? Basicnya yang dibicarakan di atas adalah tentang? Iya, the one trip to yoga, perjalanan menulis ke yoga. Oke, next. LKP 2. How much you can find? How many you can find the form in the LKP 2? Ada berapa? Ada berapa form 2 yang kalian temukan tadi? Yang dari presentasikan? Iya, banyak ya. Dari apa saja? Game, player, ya, apa lagi? Flow, apa lagi? Ya, banyak ya. Ini dari kita bahas. Next, LKP 3, matching the paragraph. You can find the picture on the right side, and then the paragraph to the left side. Oke, kita lihat. Number 1, itu paragraph yang mana yang pas? A, B, C, D, E, F? Text speaker. Kira-kira number 1 itu ada ngapain? Read the newspaper, membaca Koran. So the answer is C. Yesterday, Anna read a newspaper in the living room. There was an announcement about painting competition. She was keen on participating in that painting competition. Setelah itu, nomor 2 yang mana? F. Coba yang mana kira-kira? F. Iya. After that, oh mana ya? Situ saya perhatikan belas lagi. Beda ya. Terakhir LKPD terakhir 11 LKPD yaitu tentang teks dan kamu harus jawab. Number 1, where did the event happen? Dalam teks itu. Di mana? Ya, your traditional market di pasar tradisional. Why did the waiter go to that place? Iya, to buy some fruits and vegetables, untuk membeli beberapa buah dan juga sayuran. And then what did the writer see in that place? Apa yang mereka lihat? Iya, an accident, melihat kecelakaan. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to presentation today we have to presentation the tugas we jalan. We do it. The task we do it. The task we do it. One, the LKPD 1. D, the minor experience and junior operator. Number 2, A, recall. Number 3, A, tell past event. Okay, next LKPD 2. Okay, next LKPD 2. What is layer? Wait. 3, game. Okay. 4, run. 5, get. 6, wait. 7, formula. And then next,
So, what the meaning is the context? Menceritakan, jadi pada masa ada berapa struktur teksnya? First, the second, and the last. Thank you for today, and then Mom wants you explain it for tomorrow. Ya, jadi besok pada bahasa Inggris, Mom minta kalian sudah bisa menjelaskan kembali pengertian dari konteks. For homework in the home, untuk PR di rumah, ya, you must browsing, ya, cari two text about the context in the home. Jadi cari di konteks di rumah, 2 saja, bebas temanya, boleh tentang liburan, boleh tentang kejadian yang terjadi pada masa lampau. Bukan membuat, not make it, but you can find it in the internet. Oke? Jadi tidak membuat, kamu cari dulu di internet teks itu, and then tomorrow we meet again, and then you can discuss with your friends. Gitu ya? Thank you for today. Please, the lead of the class, close this class with the. Are you ready? Yes.